kami pernah mengundang 100 orang petani swadaya untuk kita lakukan sosialisasi. Kita sudah bikin untuk gedung, pelaksanaannya, konsumsi dan sebagainya. Dari 100 orang yang kita undang, yang hadir hanya 20. Dan dari 20 itu yang mendaftar cuma 2. Jadi dari hasil penjualan kredit itu sangat bermanfaat untuk mereka. Terutama di awal-awal pada saat orang belum tahu dan pada saat itu masih dilanda COVID untuk wilayah kita sudah bisa membagikan sembako dari hasil penjualan itu kepada masyarakat. Dan saat itu pemerintah sendiri belum sampai ke pemikiran untuk melakukan bantuan sosial. Jadi setiap tahun kita juga memberikan bingkisan lebaran, kita memberikan insentif kepada anggota, kita bisa memberikan semacam pendapatan asli desa ke desa-desa wilayah binaan kami, termasuk kita bisa CSR kami bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan di wilayah kami juga berperan serta berkontribusi dalam usaha pelepas liaran orang hutan. Walaupun itu tidak dekat dengan wilayah kerja kami, tapi itu kita ada peran di sana. Halo, kembali lagi bersama saya Sadam di Small Talks, Smallholder Talks, bicara soal petani sawit swadaya. Hari ini masih merupakan episode yang spesial karena kita masih berada di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Bersama saya hari ini Pak Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widodo, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Mandiri APKSM Pangkalan Bun. Jadi hari ini kita akan berbincang sedikit Pak, berbicara atau diskusi terkait sistem sertifikasi berkelanjutan, kemudian pandangan dari sertifikasi sawit berkelanjutan dari petani, kemudian manfaatnya, serta apa dampak dari sertifikasi ini baik kepada petani sendiri maupun kepada lingkungan sekitar ataupun kepada masyarakat, begitu Pak. Terima kasih Mas Sadam, luar biasa. Dengan adanya sertifikasi ini memberikan manfaat yang luar biasa, terutama kepada para petani swadaya. Mereka akan timbul kesadaran untuk melakukan teknik berkebun yang berkelanjutan, adanya kesadaran tentang penggunaan alat pelindung diri, menjaga lingkungan yang lestari, itu yang luar biasa. Dan dampak secara ekonomi juga luar biasa kepada anggota, termasuk kepada lingkungan di luar anggota itu sendiri. Nanti secara keseluruhan bahwa itu yang menjadi manfaat secara garis besar yang dirasakan oleh masyarakat maupun lingkungan. Tapi kita akan gali lebih dalam Pak, sebetulnya bagaimana peran sertifikasi berkelanjutan ini pun terhadap Bapak sebagai petani swadaya ataupun terhadap asosiasi. Karena seperti yang kita tahu Pak Widodo kan sekarang merupakan ketua dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Mandiri. Nah, saya ingin tanya Pak, sebetulnya bagaimana sejarah mula atau awalnya Bapak bisa terlibat dalam asosiasi ini? Oke, terima kasih. Kita mungkin kembali back ke sejarah dari berdirinya APKSM. Tepatnya di tanggal 27 Maret 2019. Pada saat itu sedang dilanda COVID-19, dan di situ ada inisiasi untuk berdirinya APKSM ini. Dulu dari pendamping kami yang luar biasa dari PT SSNS menginisiasi, waktu itu bertemu dengan kepala desa kami, PJ kepala desa kami, dan itu terjadi deal-deal bahwa sanggup untuk dilaksanakan pembentukan sebuah entitas yang bertujuan untuk membuat sertifikasi RSPO di Desa KDP Atas, Kecamatan Panglandra, Kabupaten Kota Waringin Barat. Dan dari situ bermula kita berproses setelah dari segi entitasnya itu sudah lengkap persyaratan dan sebagainya, kita melakukan AHU juga dari Kemenkumham, dan itu berkembang kita melakukan sertifikasi RSPO, dan saat itu baru terdiri dari 2 desa, yaitu Desa KDP Atas dan Desa Senyarangai Jaya.
Berarti memang peran dari pendamping sangat besar ya Pak dalam proses untuk asosiasi ini akhirnya memutuskan untuk ikut sertifikasi sawit berkelanjutan Mbak ya. Luar biasa, Pak, karena pada saat itu istilah sertifikasi RSPO itu sendiri juga masih belum banyak dikenal oleh masyarakat. Jadi kita perlu perjuangan yang luar biasa untuk memperkenalkan program sertifikasi ini. Dan alhamdulillah walaupun di awal kita perlu perjuangan yang luar biasa untuk memberikan sosialisasi pada masyarakat tentang arti pentingnya sertifikasi itu. Jadi dari awal kita sudah berkomitmen untuk tetap melakukan tindakan-tindakan supaya masyarakat punya kesadaran untuk mengikuti sertifikasi itu sendiri. Selama Bapak mengajak pekebun sekitar untuk ikut ke sertifikasi RSPO ataupun ISPO, kira-kira apa Pak yang menjadi tantangan terbesar dalam meyakinkan pekebun ini bahwa ini banyak loh manfaatnya, ini bisa berdampak baik loh ke depannya. Iya, biar untuk diketahui bersama, kami punya histori yang luar biasa. Di suatu desa, kami pernah mengundang 100 orang petani swadaya untuk kita lakukan sosialisasi. Kita sudah bikin untuk gedung, pelaksanaannya, konsumsi dan sebagainya. Dari 100 orang yang kita undang, yang hadir hanya 20. Dan dari 20 itu yang mendaftar cuma 2. Nah, ini sebuah tantangan yang sampai saat ini masih saya kenang, dan itu mudah-mudahan menjadi motivasi termasuk saya dan teman-teman saya yang luar biasa biar memahami bahwa semua itu perlu proses, perlu perjuangan. Tapi memang yang Bapak bilang itu merupakan dinamika lapangan ya. Dinamika lapangan. Iya, karena memang untuk meyakinkan seorang pekebun itu bukan merupakan hal yang mudah. Yeah. Perlu kita berikan semacam pemahaman bahwa ini memang bermanfaat nih. Yeah. Lalu kemudian pada akhirnya bagaimana Pak cara yang baik untuk meyakinkan pekebun ini? Apakah dengan cara orang per orang, ataukah kita ajak ngopi, atau pada akhirnya setelah mereka melihat contoh baiknya, atau bagaimana Pak? Dari program yang ada di APKSM itu sendiri, kita sudah memprogram untuk melakukan refreshment anggota. Jadi dari anggota yang ada kita melakukan jadwal kunjungan ke sana, kita memberikan pengertian. Alhamdulillah dari berbagai masyarakat yang sudah menerima manfaat ya, terutama kesadaran untuk penggunaan alat pelindung diri, pelestarian lingkungan, termasuk penggunaan herbisida yang aman untuk kita itu, mereka sudah mulai merasakan bahwa ada manfaatnya. Terlebih lagi, walaupun ini bukan tujuan utama ya, jadi dari hasil penjualan kredit itu sangat bermanfaat untuk mereka. Terutama di awal-awal pada saat orang belum tahu dan pada saat itu masih dilanda COVID untuk wilayah kita sudah bisa membagikan sembako dari hasil penjualan itu kepada masyarakat. Dan saat itu pemerintah sendiri belum sampai ke pemikiran untuk melakukan bantuan sosial karena wabah COVID waktu itu masih sangat mengagetkan. Dari pemerintah tadi belum siap, kita sudah melakukan itu karena ada penjualan kredit yang pertama di tahun 2019 itu. Oke. Jadi polanya adalah petani ini percaya dengan bukti yang sudah ada. Iya. Jadi Gitu. dengan anggota yang sudah ada, cerita mulut ke mulut terkait dampak baik. Yeah. Jadi petani yang lain mau, oh Pak saya mau ikut, saya mau lanjut sertifikasi RSPO, begitu Pak ya kurang-kurang. Iya. Dari manfaat-manfaat itu mereka ada yang sudah mulai mengajak tetangganya atau menambah luasan dari mereka sendiri yang dulu belum didaftarkan, sehingga sampai sekarang ini dengan merasakan manfaat dari berbagai aspek ya, aspek lingkungan, aspek kelestarian alam dan aspek finansial, itu mereka sudah dengan penuh kesadaran, sehingga selanjutnya di tahun-tahun 2024, 2025 itu kita ada kemudahan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat ataupun petani swadaya. Oke. Menarik Pak ya, bahwa memang sebetulnya kan perjalanan Bapak dalam mengajak petani itu kan tidak hanya melibatkan satu pihak, tapi kan sebetulnya ada di sana peran kepala desa, kemudian ada peran dari pendamping, kemudian ada peran dari pekebun itu sendiri, dan peran kelembagaan yaitu asosiasi. Nah, mungkin sekarang saya mau agak ngobrol lebih dalam Pak terkait
pandangan Bapak sendiri sebagai seorang pekebun. Iya. Yang kita tahu bahwa seorang ketua asosiasi sawit pasti Iya. seorang pekebun juga, Pak. Iya, iya. Ceritakan sedikit bagaimana sebetulnya pengalaman Bapak dari awal itu berkebun sawit di Kota Waringin Barat ini, Pak. Ya, dari awal dulu memang kita istilahnya masih coba-coba ya, karena waktu pertama kali saya mulai berkebun itu masih belum tahu nanti akan dijual kemana. Jumlah PKS masih sangat terbatas dan sebagainya itu. Tapi seiring berjalannya waktu, semua itu berlangsung dengan baik dan akhirnya dan waktu itu harga tandan buah segar di wilayah kita, terutama di Indonesia waktu itu secara umum masih sangat rendah ya, sangat. Tapi Kalau boleh tahu berkisar berapa itu? waktu itu masih sekitar 300 sampai 500 rupiah per kilo. Iya, jadi perlu perjuangan yang lebih. Jadi orang kebanyakan masih belum serius khusus berkebun karena penghasilannya sedikit. Tapi di akhir-akhir ini, alhamdulillah kita bisa lebih bersemangat karena harganya sudah lumayan sesuai standar, dan walaupun dinamikanya pada saat ini sedang terjadi harga yang anjlok dari dampak dari kebijakan pemerintah, dan per hari ini saya pikir secara umum saya pantau dari berbagai daerah itu sudah hampir pulih seperti semua, ya di atas 3.000. Kita berharap ini juga menjadi motivasi dari masyarakat untuk kembali lagi giat berkebun dengan baik, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Berarti Bapak mulai bertani tahun 80. Tahun 2000-an. Oh, tahun 2000-an. 2000-an. Memang berarti di saat itu sawit itu memang baru menjadi apa ya, Pak? Komoditas yang populer, Pak, ya di sini. Iya, Pak, ya. iya. Ya, begitu teman-teman. Jadi memang seperti yang Pak Widodo bilang tadi bahwa harga tandan sawit pun di tahun itu, Pak, ya Iya. masih di sekitar 300. Yang memang kita bisa melihat dinamika di lapangan betul bahwa hari ke hari memang harga sawit ini terus meningkat. Ya, jadi seperti itu teman-teman, bahwa yang dari Pak Widodo katakan bahwa harga tandan buah segar TBS sawit itu memang cenderung naik, Pak, ya. Ya. Memang naik tahun ke tahun karena selain daripada ini dipengaruhi oleh pasar juga, bahwa kita tidak bisa pungkiri sawit ini merupakan komoditas yang strategis dan penting, Iya. banyak digunakan oleh banyak orang. Nah, kemudian tadi kalau kita bicara terkait manfaat sertifikasi RSPO kepada anggota dari asosiasi, mungkin saya mau tanya untuk pribadi Pak Widodo sendiri, manfaat dari sertifikasi RSPO ini seperti apa, Pak? Selain itu bermanfaat untuk organisasi dan anggota, itu banyak hal yang bisa diambil manfaatnya dari hasil penjualan kredit ini. Ya, kita bisa memberikan semacam pendapatan asli desa ke desa-desa wilayah binaan kami, termasuk kita bisa di CSR kami, bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan di wilayah kami, karena kami terdiri dari 5 desa, yang dari Desa Kadiri Atas, Sungai Rangijaya, Pangalan Durin, Bogasari, dan Sumber-Agung. Dan insya Allah kegiatan-kegiatan yang ada di desa itu kita juga bisa membantu hadir di sana. Terlepas dari jumlahnya berapa, tapi itu sangat bermanfaat. Dan satu hal lagi yang kita bisa gunakan untuk kegiatan yang luar biasa. Ini mungkin Mas Adam bisa kami sampaikan juga, kami juga berperan serta berkontribusi dalam usaha pelepas liaran orangutan. Walaupun itu tidak dekat dengan wilayah kerja kami, tapi itu kita ada peran di sana. Mungkin nanti bisa saya jelaskan lebih lanjut. Baik, Pak, menarik. Sebetulnya saya juga tadi tertarik, Pak, karena Bapak bilang bahwa asosiasi sendiri itu memiliki semacam program-program CSR. Yeah. Nah, ini bukti menarik bahwa kan biasanya kita tahu bahwa CSR itu berasal dari perusahaan. Yeah. Yang mana perusahaan itu punya income yang jelas, kemudian komoditas itu yang dikelola. Sementara kan sebetulnya asosiasi ini kan
kelompok ya Pak ya, Iya. bentuknya ya. Nah, dan saya ini tertarik bahwa skema CSR dari asosiasi ini itu sebetulnya bagaimana Pak? Kalau dari jumlah dan sebagainya itu kita ada SOP. Jadi ada SOP. Jadi setelah kita terima apa dari hasil penjualan itu nanti kita alokasikan. Yang pertama yang penting untuk biaya audit ya. Audit. Lalu untuk para petani yang harus kita terus kita untuk operasional kita selama 1 tahun itu yang harus kita amankan dulu. Nah dari situ dari SOP kita yang sudah bagus itu ada di situ untuk pendapatan asli desa, untuk CSR, biaya sosial dan sebagainya. Memang sudah ada angkanya, persentasenya sudah ada di sana. Berarti memang CSR ini diambil dari penjualan kredit. Iya, menjelaskan. Jadi memang ya manfaat dari kredit itu nih Pak ya. Biasa. Info tambahan juga teman-teman bahwa kredit ini selain daripada kita bagikan juga kepada pihak-pihak terkait, kita juga bisa memberikannya dalam bentuk CSR. Ya. Nah, salah satunya yang menarik sebetulnya adalah program pra pelepasliaran orangutan. Ya. Mungkin Pak Widodo, saya sangat tertarik sebetulnya dengan suatu asosiasi yang memiliki kapabilitas atau kemampuan untuk memberikan CSR terhadap keberlanjutan kehidupan orangutan. Nah, boleh diceritakan sedikit Pak, bagaimana awal mulanya bisa terlibat dalam proses itu? Baik, terima kasih Mas Adam, luar biasa. Saya juga dengan semangat ingin menceritakan hal ini. Karena kebetulan pendamping kami PT Sawit Sumber Mas Sarana ini juga berkolaborasi dengan BOSF yang berkaitan di bidang orangutan ini yang di Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Pulang Pisau, begitu. Di Pulau Salak, ya itu punya PT SSMS. Dan karena kita ini didampingi oleh SSMS, jadi kita ditawari untuk program itu terlibat di sana. Walaupun tanda kutip ya Mas Sadam, ini nilainya mungkin tidak seberapa, tapi bentuk kontribusi kami adalah wujud dari kepedulian APKSN untuk program pra pelepasliaran orangutan ini. Jadi kita mengambil individu yang sudah dihitung biaya makan orangutan ini per individu itu berapa dalam 1 tahun. Nah itu kita sudah dalam satuan itu kita bisa kontribusi walaupun kita tidak secara langsung memberikan makanannya, tapi dalam jumlah nominal yang sudah ditentukan kita bisa masuk ke sana. Nah, dan ini juga menarik untuk kita bahwasanya pentingnya kita juga terlibat dalam program pra pelepasliaran orangutan ini karena hutan itu sangat memerlukan orangutan itu sendiri karena yang bisa menjaga hutan itu adalah orangutan. Dan dia dengan cara makan dan membuang kotoran di berbagai tempat akan tumbuh tumbuh-tumbuhan yang akan tumbuh baru di sana. Jadi mereka itu perannya luar biasa. Makanya saya juga sangat berbahagia ya bisa ikut berperan di situ. Gitu. Berarti skema dari CSR ini sebetulnya adalah menanggung biaya pakan orangutan dan biaya perawatan orangutan ya Pak? Ini mulai dari tahun berapa Pak? Itu tepatnya di tanggal 3 Juni 2020 sudah. Kita bersama-sama ke sana. Jadi ini kan ada semacam ulang tahunnya kemarin tanggal 3 yang sekarang baru beberapa hari ini kita sudah mengikuti tahun ketiga dan kita juga alhamdulillah bisa tetap konsisten bisa berkontribusi ke sana. Oke. Nah, biasanya kalau kita berbicara tentang konservasi orangutan kan sebetulnya hal ini rumit Kak. Baik dari secara finansial dan penyokong biayanya. Nah, kembali lagi bahwa apakah di sini memang peran sendiri atau memang ada peran daripada pendamping begitu Pak dalam membantu konservasi orangutan itu? Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa program pra pelepasliaran orangutan di Pulau Salak ini adalah bentuk kolaborasi besar antara BOSF dengan PT SSMS. Nah, dari PT SSMS ini kita mencoba dijembatani masuk ke sana termasuk pembayaran dan sebagainya itu melalui PT SSMS. Oke, baik. Jadi memang peran pendamping sebetulnya sangat besar. Luar biasa. Kalau dia bilang selalu luar biasa. Kira-kira satu Pak, momen yang paling menarik atau paling berkesan bagi Bapak saat Bapak
apa ya, melihat orang utan di Pulau Salak, Pak? Pertama, pada saat tanggal 3 Juni 2022 itu, kami mencoba difasilitasi untuk melepas secara langsung individu orangutan yang dilepas liarkan. Jadi orangutan ini yang sudah mengalami karantina, mengalami mungkin dulunya sakit dan sebagainya, setelah dipelihara, dirawat sehingga dia siap untuk masuk ke habitat aslinya. Nah, kita melepaskan itu dengan harapan mudah-mudahan dia bisa masuk ke alam aslinya dengan baik dan mendapatkan perlakuan dengan alam yang baik, sehingga karena saya anggap sudah mereka siap untuk dilepas liarkan di hutan yang semua. Itu memang berkesan, Pak ya? Ya, sangat berkesan. Saya bisa langsung melepas liarkan gitu Pak ya. Itu juga menjadi salah satu poin penting ya teman-teman, bahwa tidak hanya perusahaan ataupun pemerintah ya yang bisa berinisiatif dalam proses konservasi orangutan. Ternyata kita asosiasi yang bahkan bergeraknya pun di bidang kelapa sawit yang menurut sebagian orang sebetulnya jauh berseberangan sekali bahkan dikatakan ekstrim sebagai penghancur ekosistem katanya. Tapi kita juga bisa sebetulnya Pak ya untuk memberikan kontribusi lah kepada orangutan yang ada di lingkungan hidupnya. Mungkin kira-kira ada nggak sih Pak perspektif negatif dari orang melihat wah ini asosiasi yang bergerak di bidang sawit, tapi kok malah memikirkan untuk melindungi orangutan begitu? Salah satu aspek yang harus dilihat di dalam sawit berkelanjutan ini merupakan bentuk yang real bahwa kita tidak hanya peduli kepada petaninya sendiri, dan kita juga sustainability atau keberlanjutan dari sawit yang berkelanjutan ini arahnya memang sana. Kita harus peduli dengan lingkungan, termasuk keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan kita. Itu harus kita pelihara, kita lindungi. Petani sawit juga bisa menjaga lingkungan dengan baik, sehingga semua proses dari praktek berkebun yang baik itu juga peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap kelestarian alam. Berarti dalam tanda kutip memang tidak ada sentimen negatif secara langsung, tapi seperti yang Bapak sampaikan tadi dan yang bisa saya tarik bahwa kita harus membalas sentimen negatif tersebut. Bahwa memang mungkin orang-orang memberitahu hal tersebut, tapi kita bilang atau kita beritahu bahwa kita juga bisa berkontribusi Pak ya, untuk kebaikan lingkungan. Nah ini balik lagi Pak, kita berbicara lagi tadi terkait kredit dulu. Dari asosiasi sendiri menyalurkan kredit ini baik dalam bentuk APD kepada pekebun maupun pengetahuan kepada pekebun, serta yang baru-baru ini tadi kita bincangkan bahwa asosiasi juga memberikan dampak CSR berupa program pra pelepas liaran orangutan. Nah, selain daripada tiga itu, ada nggak sih Pak satu permintaan dari petani yang ingin Bapak wujudkan tapi sebetulnya belum tercapai? Sebelumnya kami jelaskan dulu bahwa hasil dari penjualan kredit itu juga bermanfaat yang luar biasa kepada anggota kita, termasuk pemangku kepentingan yang ada di wilayah kami. Jadi setiap tahun kita juga memberikan bingkisan lebaran, kita memberikan insentif kepada anggota dan dalam bentuk lain seperti pembelian alat pelindung diri, APD dan sebagainya itu juga kita sampaikan kepada petani. Dan makanya semuanya itu setelah kita berikan pada petani berwujud insentif, kita juga dalam bentuk sembako, dalam bentuk bingkisan lebaran dan sebagainya. Berarti memang tadi ya, selain daripada bentuk APD dan bentuk-bentuk pengetahuan, petani juga mendapatkan manfaat baik dalam bentuk THR gitu kan. Nah, memang luar biasa sebuah asosiasi bisa memberi THR kepada anggotanya. Dan itu
sejumlah hampir 800 orang ya. Semuanya dapat. Semuanya Wah, luar dapat. biasa. Oke. Luar biasa. Ya, ini memang bukti bahwa ini adalah dampak yang baik bagi anggota itu sendiri begitu Pak ya. Mungkin saya rasa hal ini sudah perbincangan kita sudah banyak mengulik hal baik, kemudian sertifikasi sawit berkelanjutan, peran pendamping, kemudian dari individu Bapak sendiri, serta program pra pelepasliaran orangutan yang tadi Bapak katakan ada di Pulau Salak. Mungkin satu hal Pak, ada nggak pesan dari Bapak sebagai seorang pekebun swadaya serta sebagai seorang yang sudah lama melakoni dalam dunia perkebunan kelapa sawit kepada masyarakat yang memiliki sentimen negatif terkait pekebun kelapa sawit begitu? Jawabannya mungkin dari tujuan kita, kan berkebun kelapa sawit yang berkelanjutan atau sustainability. Ini menunjukkan saya menghimbau kepada teman-teman kelapa sawit, petani kelapa sawit swadaya khususnya, dan yang mungkin yang masih punya tanggapan yang sentimen negatif terhadap kebun kelapa sawit ini, marilah kita tunjukkan dengan cara yang nyata bahwa kita tuh menjaga kelestarian lingkungan, kita menjaga dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku kaitannya dengan kebun, termasuk penggunaan alat pelindung diri dalam K3 ini sudah dijelaskan. Sehingga harapan kami dengan melalui sertifikasi RSPO maupun ISPO ini, semua petani kelapa sawit swadaya bisa timbul kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan untuk kelapa sawit yang berkelanjutan. Jadi kurang lebihnya dari perbincangan kita hari ini yang bisa saya simpulkan bahwa sebetulnya peran kita petani sawit swadaya baik itu dalam keanggotaan di kelembagaan maupun terhadap lingkungan itu sangat nyata Pak ya. Dan kita sebagai petani sawit swadaya itu sebetulnya mampu mendapatkan manfaat yang baik dari proses sertifikasi sawit berkelanjutan. Yang mana salah satunya yang bisa kita rasakan dari RSPO adalah skema kredit yang diberikan. Skema kredit ini bisa memberikan dampak baik kepada anggota, pemangku kepentingan, asosiasi atau kelembagaan sendiri, serta bahkan memberikan CSR terhadap keberlanjutan lingkungan. Salah satu contohnya adalah program konservasi pra pelepasliaran orangutan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Saya tutup podcast hari ini. Small Talks, Smallholder Talks, bicara soal petani sawit swadaya. Dadah, jangan lupa komen, like, share, and subscribe YouTube for Tasbi. Dadah.